Dan itu Ustadz Mesra kan kita pertama kali itu ketemu sama Ustadz Mesra 2013 ya. Iya. Di waktu di Jakarta, Depok. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oh iya iya iya. Jadi saat itu saya silaturahmi Pak Dekan ke Ustadz Mesra di Kuala Lumpur. Saat itu juga beliau masih muda lah ya. Sekarang masih muda. belum nikah saat itu. Masih bujang. Masih bujang ya. Oh, menikahnya setelah kembali dia Pak? Iya. Nikah udah kembali lagi. Jadi saya kembali untuk menikah. Iya. Pokoknya sudah ada Pak. Iya. Petanya itu ada. Oke. Akhirnya setelah pulang itu saya nikah saat setelah pulang dari rumah dari Lumpur. Kuala Lumpur, nginep kan di tempat Ustadz Mesra kan? Iya. Di Kuala Lumpur. Alhamdulillah perjalanan kenal dengan tokoh-tokoh yang itu kemudian sampai sekarang mengkaji ulama-ulama dan pejuang-pejuang ini. Ya kami banyak dapat inspirasi dari ulama-ulama Minang. Intinya kalau kita mengandalkan pendidikan formal, ilmu yang kita dapatkan itu 30-35%. Kalau kita kuliah, itu pun kalau kuliah rajin, kalau kuliahnya rajin ya 30-35%. Sisanya dengan membaca. Nah, kami melihat para pendiri bangsa kita, wabil khusus orang-orang Minang itu, mereka pembaca berat. Mulai dari Bung Hatta, Natsir, Yamin, Tan Malaka, Hamka, Haji Rasul, Buya Sultan Mansur dan sebagainya. Mereka pembaca. Memang benar kata Pak Natsir, 3 hal yang membuat orang itu menjadi tangguh dan hebat. Yang pertama, faktor guru. Faktor guru ya. Faktor guru. Guru itu luar biasa. Ikatan ulama-ulama Minang itu tidak lepas ya, ikatan dari guru. Makanya teman-teman menjadikan guru dalam hal ini kampus ya, bukan hanya sekedar belajar di formalitas, tapi di luar itu ya bukan hanya transformasi ilmu ya, tapi bagaimana transformasi antara guru dan murid itu perjuangan. Lalu yang kedua, kekuatan baca, kekuatan buku. Buku itu luar biasa. Dan kata Pak Taufik Ismail, membaca buku di usia kecil, remaja itu harus membaca buku-buku yang berat. Ya, makanya kalau kita lihat seperti Hatta, Natsir dan sebagainya, mereka menjadi hebat karena biasa membaca karya-karya orang-orang besar. Dan kita tidak pernah pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Nah, sekarang sudah mulai dihilangkan tuh. Orang yang diangkat tuh komik, buku dan sebagainya. Padahal dengan membaca dia akan mempunyai daya, kalau kata Pak Nasir itu daya intikot, daya kritis. Nah, kehilangan kita hari ini adalah kehilangan budaya kritis. Kehilangan daya intikot. Makanya teman-teman harus punya program bagaimana membeli buku. Makanya kata Bung Hatta, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Ketika Bung Hatta pulang dari Belanda ke Hindia Belanda, Indonesia itu dalam catatan memoir Bung Hatta itu 8 koper ya. 8 koper. Nah, makanya teman-teman kalau ingin melihat mahasiswa itu pikirannya, lihat buku apa yang dia baca. Ternyata dia nggak baca buku, cuma nonton doang. Apalagi sekarang ya. Nah ini baca. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu, lihat bacaannya. Makanya nanti ya ketika antum nikah nih, emas berapa gram dan alat perangkat sholat itu berat. Kenapa? Karena alat perangkat sholat itu dibayar tunai lagi. Itu kan masjid dan musola. Coba mahar mas kawinnya itu berapa gram dan perpustakaan. Nah itu makanya kata orang Barat, kalau kita ingin menghancurkan satu bangsa, hancurkan literasinya, hancurkan perpustakaannya. Lalu yang ketiga, lingkungan. Yang membuat kita tangguh dan hebat itu adalah lingkungan. Jadi teman-teman harus
kelompok, lingkungan yang membuat kita kuat, lingkungan yang membuat kita tangguh, lingkungan yang membuat kita melakukan perubahan-perubahan besar. Kalau yang kita di kampus, ciri orang besar, kalau mahasiswa yang mendiskusikan itu diskusinya adalah tentang hanya dirinya, dia itu bukan orang besar. Tapi kalau yang di kampus adalah yang didiskusikan tentang gagasan besar, ide-ide besar. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta ketika sekolah di Belanda bersama tokoh-tokoh seperti Sukiman, Wiryo Sanjoyo, termasuk Syahrir dan sebagainya. Tahun 1920 dia kan sekolah di Belanda. Dia bikin ya Perhimpunan Indonesia, PI. Makanya kata Profesor Taufik Abdullah, ya, Perhimpunan Indonesia ini lebih radikal daripada Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena dia mengenalkan dan memproklamirkan Indonesia itu di negeri penjajah. Kan taruhnya nyawa. Ya. Padahal Indonesia itu belum ada, negaranya belum ada. Ya, nation state, konsep kebangsaannya belum ada. Tapi sanubari tentang kemerdekaan itu sudah ada di dalam para anak-anak muda kita. Makanya dengan membaca kita akan terbangun kedewasaan. Makanya kata Buya Hamka, semua orang pasti mengalami masa tua, tapi tidak semua orang mengalami masa dewasa. Nah, kedewasaan ini mahal. Kedewasaan ini mahal. Dan kedewasaan seseorang terletak pada 3 hal ini. Dia punya guru, punya mentor, dan yang kedua dia punya bacaan. Dan yang ketiga dia punya lingkungan. Dan yang terakhir 4 keberhasilan pendidikan, kata Profesor Dr. Syekh Mahmud Yunus, ya, ulama besar dari Padang Panjang. 4 keberhasilan pendidikan. Yang pertama adanya madah, materi. Jadi teman-teman ya kuliah tentu kan dosen punya materi kan, itu keberhasilan pendidikan. Tentu nggak ada dosen yang nggak ngasih materi kan. Yang kedua, cara keberhasilan pendidikan itu adanya thoriqah, ya, metode ya, penyampaian materi. Dan yang ketiga adanya mudaris, ya, guru atau dosen. Madah penting, thoriqah penting, ya, mudaris penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah ruhul mudaris. Ya. Nah, yang hari ini yang sudah hilang di dunia pendidikan. Guru ya, dan mahasiswa hanya ya, guru menyampaikan ilmu, mahasiswa menerap ilmu. Kita belajar bagaimana Hamka, bagaimana Natsir, orang-orang hebat di ulama-ulama pejuang Minangkabau. Mereka bukan hanya mendapatkan ilmu dari orang-orang besar, tapi yang lebih penting adalah mendapatkan nilai-nilai perjuangan. Nah, hari ini yang hilang dalam dunia pendidikan kita. Dan mudah-mudahan ya, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat inilah lahir para pemimpin-pemimpin besar, para pejuang-pejuang besar, ya, anak-anak muda yang antum yang hari ini sedang belajar. Karena ya kalau antum yang dari sekarang kuliah semester 4 udah mikirin nikah, maka ketika kita berpikir itu berpikir kerdil. Kalau antum yang pikirannya, aduh saya belum kerja, berikan pikiran antum untuk yang terbaik untuk bangsa ini. Dengan apa? Dengan ide-ide besar. Ide-ide besar itu akan kita tangkap, akan kita punya kalau kita punya budaya membaca. Ustadz, gimana saya jangankan baca buku, ngeliat buku aja udah ngantuk. Saya dulu ingat teorinya Ibnu Jauzi, Nestra. Ibnu Jauzi ini seorang ulama besar, sahabatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kata Ibnu Jauzi, untuk agar kita kecintaan terhadap sesuatu, ya, jadikan benda yang kita cintai itu hidup selalu bersama kita, karena itu masuk di alam mimpi. Makanya kenapa saya rasa teman-teman pasti semua bawa handphone, ya kan? Kayak kalau kita ketinggalan handphone kayak gimana Pak Dekan kan? Oh, apalagi punya handphone tapi tak punya kuota. Lebih parah lagi. Ya, dan lebih parah lagi kalau punya handphone, punya kuota tapi tidak ada yang japri gitu. Tidak ada yang mengelek gitu. Ya, tantangan hidup sekarang kan tahta, wanita, harta dan kuota.
Nah ini bahaya. Kenapa? Karena ya kita gimana mau ketergantungan dengan handphone. Kalau apa? Sebelum tidur kita pegang handphone. Mau tidur. Jadi Ibnu Jauzi mengajarkan biar kita jadi kutu buku. Tidur kita harus bersama buku. Itulah Bung Karno pernah mengatakan, aku tidur bertumpukan dalam majalah dan buku-buku. Jadi teman-teman biasakan ya, tidur itu alasnya buku, bukan bantal. Coba itu praktekkan selama 3 bulan. Dan itu yang kami lakukan saat dulu guru kita Pak Kiai Thohir Azhari di Pesantren Muhammadiyah, itu kitab Fathul Bari Sahih Bukhari itu. Saya biar nggak sakit kan kalau kitab kan. Anak ini saat mesra pakai Gulung ya. pakai sarung. Akhirnya itu yang membuat kita jadi kutu buku. Jadi kutu buku dan membaca buku bukan orang yang kemudian jauh dari realita. Untuk membaca realita ya, dan untuk menjadi aktor yang berjuang di alam realita adalah dengan buku. Itulah kenapa Al-Quran turun ke muka bumi dengan spiritnya Iqra, membaca. Tapi kita kan berhenti bukan Iqra saja. Apa yang kita baca, ilmu yang kita dapatkan, baiklah di Masyrik wala Maghrib, ilmu yang ada di timur maupun di barat, itu harus mengantarkan kita dekat kepada Allah. Kalau peradaban hanya sekedar Iqra, peradaban sebelumnya sudah ada di India, di China, di Mesopotamia, di Babilonia dan sebagainya, termasuk di Yunani dan di Romawi. Tapi peradaban itu hancur, kenapa? Karena tidak mengantarkan mereka dekat kepada Allah. Hari ini banyak orang yang berilmu, tapi kemudian mereka krisis kepercayaan diri. Hari ini banyak orang yang berilmu, tapi krisis orientasi hidup. Dan mudah-mudahan antum yang belajar di sini bukan hanya belajar ya, formalitas ya, di kampus, tapi juga belajar tentang nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa, dalam hal ini para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengatakan ketika menafsirkan surah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Ahmad Dahlan, Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tapi mungkin Islam akan hilang di bumi pertiwi. Majunya Islam, mundurnya Islam hari ini ada di tangan antum. Dan majunya Muhammadiyah dan hidupnya Muhammadiyah ada di tangan antum sebagai kader-kader tunas bangsa dan tunas. Itu Pak Rektor, Dekan. Ya. Jazakallah. Waalaikumsalam. Biar apa? Mungkin walaupun agak sedikit, tetap jugalah menyapa. Ini juga, ini kan apa ya? Daya tariknya Ranah Minang. Kita bisa menarik bintang-bintang tertancap di Ranah Minang ini. Istrinya orang Minang, dan juga Ini Sumando juga. Sumando juga. Silakan Ustadz. Ini banyak di Bukit Tinggi sekarang. Oh, ya. Mungkin apa sedikit saja apanya? Kenalan. Ya, Kenalan. Kenapa harus saya orang Minang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami hormati Bapak Dekan yang pada hari ini kesempatan kita dan kumpul di tempat ini. Ustaz Hadi, beliau adalah senior saya di STD, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Jakarta. Kalau saya tahun 2017 datang ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat, sudah 4 tahun di Bukit Tinggi. Jadi asli di Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Kalau antum tahu di media sirkuit kemarin aku kampung saya tuh. Tuan Guru Bajang ya. Setelah itu disambut dengan pawang hujan, nah itu kampung saya. Jadi malu akhirnya. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Ya. kalau kita buka sejarah-sejarah itu tidak lepas dari ulama. Ternyata Benar-benar. Islam yang ada di Lombok itu salah satu di antara letak batu pertama adalah buya-buya kita dari Minang. Oke. Makanya tradisi Minang sama orang Lombok itu tidak jauh beda. Benar-benar. Pertama kali saya di sini dulu diajak mendoa sama tuanku-tuanku di Bukit Tinggi. Ternyata salah satu di antara adat yang paling menonjol di Lombok sama Sumatera Barat yaitu ketika anak muda selesai makan, kemudian orang tua masih makan, anak muda tidak boleh cuci tangan sebelum orang tua. Iya, etikanya ya. Ternyata di Lombok juga tradisi seperti itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik menjadi orang Sumando. Baik dengan garis Iya. Minang itu. Makanya sering saya sampaikan ke ketika
ketika ceramah-ceramah kan saya juga sering isi ketemu sama mahasiswa di Muhammadiyah itu. Iya. Ketika khutbah Jumat di Universitas Muhammadiyah. Nah. Saya ini kalau menjadi orang Sumandro di Sumatera Barat itu bukan orang Sumandro asli. Artinya apa? Saya menjadi orang Sumandro di Sumatera Barat ini sama artinya saya pulang kampung ke kampung halaman saya sendiri. Karena para buya-buya, para datuk-datuk kita itu sama kita, baik di Lombok maupun di Sumatera Barat. Makanya tradisi keislaman itu tidak jauh beda di Lombok di Sumatera Barat. Kental dia. Tradisi-tradisi. Setelah itu beberapa tahun saya di Bukit Tinggi itu sama seperti Ustaz tadi sering berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan yang paling banyak ditinggalkan oleh para buya-buya kita dulu itu adalah ideologi, pemikiran yang paling kental. Salah satu di antara pemikiran yang paling kental yaitu ada bisa disyarat, syarat bisa. Jadi salah satu dasar ulama-ulama Minangkabau menitipkan itu kepada kita semua yaitu bagaimana orang Sumatera Barat ini kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, adatnya sesuai dengan Al-Quran, tidak ada dari itu. Jadi perjuangan beliau itu ya kalau kita baca yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi luar biasa, tidak jauh beda kalau kita bandingkan dengan sekarang ini. Mungkin perjuangan kita ya berat menurut kita ya. Tradisi perjuangan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau kita baca, itu berat itu perjuangan ulama-ulama kita itu berat. Nah, bagaimana kita mewarisi perjuangan ini? Seperti yang sudah disampaikan tadi, mewakafkan diri kita untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Saya jauh-jauh ke Sumatera Barat, itu tidak lain yang digunakan untuk itu juga, untuk dakwah. Kalau untuk harta mungkin tidak mungkin saya di Sumatera Barat ya, untuk dakwah. Nah, saya sekarang kan sudah diamanahi oleh pengurus saya sama itu memimpin sebuah akademi dakwah yang dimana mahasiswanya juga yaitu mewakafkan diri berdakwah. Makanya setiap bulan puasa Pak di akademi itu kita terjunkan untuk berdakwah di pedalaman. Di Mentawai, di Palembang kemarin 8 orang kita tugaskan di Pasaman lokasi gempa. Kita membina anak-anak situ. Dan tokoh-tokoh kita juga tidak terlepas dari itu. Dewan dakwah pusat didirikan tidak terlepas dari itu juga. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia khususnya di Minangkabau ini tidak jauh dari agamanya. Kita ambil dari semua orang Sumandro sekarang sama seperti antum dan kita semua. Mungkin kita sama visi misi kita untuk melanjutkan perjuangan para buya-buya kita. Dan kita yakin ya, kita semua yakin bahwa pada di darah-darah kita ini ada mengalir darah-darah para ulama. Kamu sering dengar sama beliau kalau kita sebagai generasi penerus tidak melanjutkan sejarah yang sudah ditinggalkan oleh para buya-buya kita, berarti kita sebagai pengkhianat sejarah ya. Pengkhianat sejarah. Jadi jangan sampai warisan para ulama kita itu kita biarkan begitu saja. Kalau kata guru saya di Lombok itu, semua ini kita akan menjadi sejarah. Semua kita atau kita semua akan jadi sejarah. Maka orang yang terbaik yaitu ketika orang itu meninggalkan sejarah yang terbaik untuk generasi para buya-buya kita sudah meletakkan sejarah yang terbaik untuk kita semua. Dan bagaimana caranya kita melanjutkan sejarah itu sehingga mudah-mudahan terus mengalir sejarah yang baik itu. Mungkin itu aja, Pak. Ya, Alhamdulillah mungkin Pak Med ya. Ini pertemuan hari ini penuh berkah. Tapi apa tadi juga disebut ke Steba, Buya Maksud mudah-mudahan bertemu dan juga anak-anak walaupun terlambat. Jadi pertemuan di penghujung ini kan juga membawa nilai tinggi ya. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun mungkin ada berita-berita baik dari anak-anak kita ini. Kita doakan buya-buya kita ini berjuang dan sebenarnya juga Sumando nenek mama gitu ya. Jadi pejuang-pejuang gitu. Banyaklah hikmah. Jadi melalui silaturahim Pak Metsra lalu berujung sampai ini memang silaturahim itu kan berkekalan tuh. Jadi saya atas nama pimpinan fakultas ini suatu penghormatan walaupun kita tidak maksimal dalam banyak hal tapi rasanya pertemuan ini sudah mengandung makna gitu. Terima kasih dengan dikembalikan pada Pak Med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dekan yang telah memfasilitasi. Sebenarnya segan juga ini, kita awalnya mau silaturahmi ngopi-ngopi ngobrol secara informal ya, namanya kawan lama sahabat lama jumpa kan, ada hal yang perlu dibincangkan terkait dengan
agenda beliau ini saya sangat menyokong dan itu kalau bisa itu ada kerjasama gitu dalam artian Ya, ya, kita dan saya juga dengan Pak Firdaus di bidang falak, mungkin kalau saya di bidang pemikiran dan falsafah gitu. Dan itu sudah saya mulai kumpul juga Arwin, Ya. saya kerjasama dengan Arwin Julius Butar-Butar, kepala ketua OIF. OIF ya, UMSU Sumatera Utara. Nah ini sinergitas antara para pengkaji dan pencinta ilmu ini kalau berkolaborasi itu kan bagus, dampaknya bagus. Atau mungkin kalau hasil penelitian Ustaz Adi itu abad ke-19 20 nanti tersambung nanti abad 18, 17, 16. Nah itu mulai nampak tuh tersambung semua tradisi keilmuan para ulama dengan kabel. Mudah-mudahan agenda antum dimudahkan di Sumatera Barat ini. Ya, agenda yang direncanakan di Jakarta juga dimudahkan dan saya apresiasi lah dan terus berjuang. Ya keep kontak ya. Apa kabar baik dikasih tahu. Terus tadi paling itu saja dari saya. Ya, ya. Terima kasih Pak Dekan dan juga Adinda semua yang hadir dan juga Ustadz Awaludin. Salam kenal. Mudah-mudahan nanti ketemu juga di PT gitu. Ya, di saya juga selalu di forum-forum mahasiswa saya banyak memberikan pemahaman tentang bahaya pemikiran. Gitu.